Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha ghafurur rahim. Al-ayah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanduru ila sawarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semua pada hari Jumat ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberikan kesempatan, kekuatan, keimanan, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat ibadah Jumat. Hadirin rahimakumullah, sebelumnya kami mohon maaf karena jadwal khotib yang ngisi pada Jumat ini kesasar sehingga tidak sampai ke sini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan. Begitu juga kata-kata dari kami, karena kami ini bukan ahlinya. Kami cuma sebagai badal, bahkan secara mendadak, tidak ada persiapan sama sekali. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang tertera yang dibacakan di mukadimah tadi, hadis dari Muslim, innallaha la yanzuru ila sawarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada kalian, juga kepada harta kalian, walakin yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi
Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, jelas bahwa di dalam keterangan hadis Muslim ini, Allah itu bukan sekedar memandang kepada wajah atau rupa, bahkan kepada harta, tetapi Allah memandang kepada ila qulubikum, dalam arti hati, yaitu di dalam melaksanakan segala aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang ikhlas, yang tidak dibumbui atau ditambahi atau dikarenakan hal-hal selain kepada Allah seperti riya, sum'ah, atau ingin kelihatan oleh orang lain. Tetapi di sini betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan karena banyak hartanya, melimpah hartanya. Walaupun melimpah hartanya, dia sering berimpak, bersedekah, tapi hatinya tidak ikhlas, tidak karena Allah, maka ini pun bisa gagal di dalam ibadahnya. Maka wa a'malikum, tetapi Allah memandang kepada amal-amal kalian, yang tentunya hadirin rahimakumullah, di sini amal ibadah syariat Islam tentunya yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai mana sebuah hadis dari Malik Al-Hakim dan Al-Baihaqi, Bismillahirrahmanirrahim, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamasaktum bihima kitaballahi wa sunnata wa rasulih. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah, yaitu aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, beberapa pelajaran yang terdapat di dalam hadis ini, seseorang yang ikhlas dan beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selamat dan dapat mengatasi dari setiap kesulitan dan kesusahan serta musibah yang menimpanya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Hadirin rahimakumullah, maka sesuatu amal yang ikhlas tentunya yang disesuaikan dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sebuah contoh misalnya
yaitu mengenai sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat bin Abdullah bin Umar radhiyallahu an, yaitu tentang 3 orang yang terpaksa bermalam di sebuah gua. Mereka tertutup atau terhalangi oleh sebuah gua, maka mereka tidak bisa keluar dikarenakan batu yang tertimpa menutupi pintu gua. Maka 3 orang ini istilahnya bermusyawarah, hei fulan, apabila kamu mudah-mudahan Allah mengabulkan sesuatu amal yang pernah kita lakukan, yaitu amal soleh, maka silahkan kamu kepada 1 orang menunjuk, maka kami telah melaksanakan amal soleh. Sekiranya ini merupakan suatu amal soleh yang diridhoi oleh Allah, bahkan melaksanakan dengan ikhlas oleh saya, yaitu ketika saya setiap hari memberikan air susu untuk orang tuanya, bahkan ketika dia memberikan susu itu orang tuanya telah tidur, tetapi dia terus menunggunya, walaupun dia ditunggu oleh anak istrinya, tapi dia yang mengutamakan tentang kepentingan kepada orang tuanya. Maka apabila ini merupakan suatu amal yang soleh, suatu amal yang ikhlas, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, mohonkanlah pintu gua ini terbuka. Maka pintu atau batu yang menghalangi itu terbuka, tetapi masih belum dapat dilewatinya. Maka orang yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seorang pemuda yang begitu tertarik kepada seorang wanita. Di dalam suatu waktu, seorang wanita itu karena kekurangan hartanya, dia meminjam kepada pemuda yang tertarik kepadanya. Maka oleh seorang pemuda itu diberikan uang, tetapi dengan syarat kamu harus memasrahkan diri kepada diriku. Maka setelah akan melaksanakan maksiat, hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemuda itu langsung sadar bahwa ini perbuatan yang tercela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal tersebut tidak dilaksanakannya. Apabila hal ini merupakan suatu amal yang soleh dan sesuatu amal yang ikhlas karena ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya Allah, mohon bukalah guha yang menutup batu yang menutupi guha ini, ya Allah. Maka bergeserlah. Setelah itu baru manusia atau seseorang yang ketiga itu, yaitu seorang majikan, ketika itu buruhnya pergi entah kemana, tetapi upahnya tidak diambil. Ketika sewaktu-waktu datang kembali kepada majikannya, maka buruh itu menanyakan, hei fulan, mana upahku sewaktu aku bekerja? Maka
majikan itu menjawab bahwa upah untukmu telah kami golangkan, telah kami usahakan, sehingga makin sini makin banyak, bahkan onta makin banyak, domba makin banyak. Kalau mau maka silahkan, semua harta majikannya diberikan kepada buruh yang tidak diambil upahnya itu. Maka ya Allah, apa ini merupakan amal yang soleh, amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keikhlasan kami, maka bukalah guha ini ya Allah, pintu guha ini. Maka setelah itu batu terbuka secara lebar, sehingga ketiga orang ini bisa keluar dari guha. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu, apabila kita ingin melaksanakan sesuatu hal ibadah, jangan jauh-jauh. Apabila akan melaksanakan sholat, contohnya sebelum sholat kita berwudu, maka kita berwudu dengan ikhlas. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dihapuskan dosa-dosanya. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Juga apabila orang yang bersujud dengan ikhlas, ia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dihapuskan satu kesalahan. Ini adalah hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, juga An-Nasa'i. Hadirin rahimakumullah, juga orang yang saum yang ikhlas, ia akan dihapus dosa-dosanya dari hari yang lalu. Ini hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah, begitu juga apabila kita berjalan menuju masjid, dengan langkahnya kita akan dihapuskan dosanya dan akan diangkat derajatnya. Begitu masuk masjid, maka para malaikat akan mendoakannya, Allahumma ghfir, Allahumma arham, ya Allah berilah rahmat kepadanya, Allahumma ghfirli lahu, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya, Allahumma tubu ilaihi, ya Allah terimalah tobatnya. Hadirin rahimakumullah, rupanya cukup sekian yang khatib sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kata-kata yang salah, banyak kata-kata yang tidak tersusun dengan rapi atau dengan semestinya. Sekali lagi mohon maaf, kami sekedar mengisi khutib ini. Hadirin rahimakumullah, maka ditutup dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qali hada wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.